Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denana Kartikosari dengan NIM A112023 Jadi di sini saya akan merepresentasikan hasil dari proyek akhir mata kuliah bengkel coding tentang sistem manajemen stok obat. Nah, alurnya di sini ketika pasien sudah mendaftarkan riwayatnya, di sini pada dokter itu bisa melihat jadwal periksa dari pasien inputkan. Nah, di sini jadwalnya kita coba cek periksa. Nah, di sini dokter itu bisa menampilkan daftar obat yang tersedia. Nah, di sini juga ada indikator bahwa stok obat menipis dan stok obat habis. Jadi di sini dokter bisa menginputkan. Kita coba untuk stok menipis lalu pada stok habis. Kita coba. Nah, jadi kalau dokter itu menginputkan di mana stok obat yang dipilih itu habis, maka sistem itu akan secara otomatis menggagalkan semua riwayat. Menggagalkan sistem akan menggagalkan ini bahwa stok obat yang dipilih dokter itu tuh udah habis, jadi tidak bisa melanjutkan ke transaksi selanjutnya. Nah, tapi kalau memilih obat yang masih ada, semisal ini, itu otomatis akan tersimpan ke database. Nah, selanjutnya pada reasoning alur code-nya di sini itu kita bisa melihat logika resep disimpan melalui kode if ini. Nah, di sini akan mengecek ketersediaan di database. Jadi jika stok obat itu kurang dari sama dengan 0, itu sistem secara otomatis akan membatalkan proses dan mengirim notifikasi error. Seperti yang saya tampilkan sebelumnya, jika stok obatnya itu habis akan error. Nah, tapi jika ketersediaannya itu masih ada, itu sistem akan secara otomatis mengurangi stok obat itu 1. Jadi setelah memberikan resep itu, data yang diinputkan oleh dokter itu akan tersimpan di dalam database dan akan memunculkan notifikasi bahwa pembuatan resep itu sukses dan data periksa berhasil disimpan. Jadi di sini relasi-relasi antar tabel itu di sini saya menggunakan relasi belongs to dan has many. Contohnya pada data periksa. Di sini kita menggunakan relasi belongs to dan di tabel obat kita menggunakan relasi has many. Jadi ini semua itu tuh saling berhubungan atau saling untuk menghubungkan ID pemeriksaan dengan ID obat. Jadi ini itu tuh bisa menjamin integritas data sehingga satu pemeriksaan itu tuh bisa melacak banyak obat yang diresepkan secara akurat. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pada indikator-indikator. Nah, tadi sudah saya lihatkan di bagian awal waktu menginputkan itu ada indikator bahwa stok habis sama stok menipis. Nah, indikator itu ada di indeks obat. Nah, di sini jadi sistem itu tuh akan ngecek apakah stok obat di dalam tabel obat itu tuh habis kurang dari sama dengan 0. Nah, jika kurang dari sama dengan 0, itu tuh akan memunculkan indikator bahwa stok obat yang habis itu memunculkan indikator stok habis. Nah, tapi jika stok obat yang ada di tabel obat itu kurang dari 5, itu tuh sistem memberikan indikator bahwa stok obat itu menipis. Nah, contohnya seperti ini. Ini di sini sistem memunculkan indikator stok menipis. Jadi ini untuk early untuk admin. Nah,
ada stok habis. Nah, di sini kita juga bisa untuk mengedit. Tadi kan stoknya menipis, misal kita tambah bisa atau enggak, kita coba tambah jadi 6. Nah, apakah stok yang ada indikator menipis itu akan tetap ada itu indikatornya atau dia akan terupdate? Kita coba. Nah, di sini indikator stok menipisnya hilang karena di sistem tadi kita tuliskan bahwa stok menipis itu hanya akan muncul jika stok obat itu kurang dari 5. Karena ini 6, jadi indikatornya akan menghilang. Sebelumnya tadi saya lupa untuk menjelaskan bagian riwayat pasien. Jadi setelah dokter itu melakukan pemeriksaan, sistem itu akan menyimpan semua data riwayat pasien yang telah diperiksanya. Di sini akan muncul di bagian dokter. Nah, di sini ada riwayat pasien. Jadi rekam medis pasien ini itu bisa dipantau kembali kapan saja. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini pasien periksa pada tanggal 2 bulan 7 dan jamnya sudah ada tertera. Nih riwayatnya seperti ini. Jadi sekian dari presentasi project capstone saya ini. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.